رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'du. Yang saya muliakan para guru, para asatidzah, para bapak hadirin, pengurus serta jemaah majelis taklim Al-Mu'allim Kiai Syafi'i Hadrami, wabil khusus keluarga besar Mu'allim, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Sabtu ini tanggal 5 bulan Rabiul Awal 1444 Hijriah bertepatan dengan tanggal 1 Oktober 2022. Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan kepada kita dengan berbagai macam nikmatnya sehingga semua itu kita sama-sama dapat melanjutkan pengajian yang kita rutin adakan setiap Sabtu pagi. Tentu tidak lain harapan kita kepada Allah semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat isinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni serta ilmu pengetahuan yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Lanjut bacaan kitab yang pertama Tafsir Wadid Qala Ma'arif Al-Ta'ala Faslun di zikril ahadits allati waradat fi sifatil wudu'i wa fadli. Pasal menyebut tentang hadis-hadis allati waradat yang datang yang sampai kepada kita tentang kaidiyat sifat tata cara kaidiyat wudu wafat fihi dan keutamaan wudu. Ini yang dikatakan at-tafsir bil ma'thur. Kalau yang kemarin itu at-tafsir bil waqi. Jadi tafsir qadim keistimewaannya adalah kedua macam tafsir, ada tafsir bil waqi, tafsir bil ma'thur. Kalau tafsir bil waqi artinya menafsirkan Al-Quran dengan dua pikiran lah. Ya. Kalau bil waqi yang menafsirkan hadis Nabi. Jadi hadis-hadis Nabi yang menafsirkan ayat tersebut di atas. Yang pertama, ya tentu ini hadis-hadis tentang wudu. Nah ayatnya membahas tentang wudu dan tayamum, mandi dengan tayamum. Hadis yang pertama kok itu muttafaqun alaih. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim an Imran, dari Imran. Siapa itu Imran? Maula Utsman bin Affan. Maula artinya bekas ya, hamba yang pernah dimerdekakan oleh Utsman bin Affan. Maula. Seperti Bilal itu maulanya Abu Bakar. Nah dulu Abu Bakar pernah memerdekakan, jadi orang merdeka. Nah ini yang memerdekakan Utsman bin Affan, namanya Amran. Maula Utsman bin Affan, anak Utsman. Nah ini, jadi Imran meriwayatkan bahwa tuannya itu Imran, tuannya Utsman bin Affan. Dama bi'inat, tuan saya Utsman bin Affan. Nah dama bi'inat, dama artinya manggil, ini minta dibawain inat bejalan. Ya, tuan saya Utsman minta dibawain apa? Minta dibawain. Ya, minta didatengin apa?
tempat air gitu. Nah, yang ada airnya, beliau itu mau memperagakan wudhunya Rasulullah gitu. Minta doain bejana yang ada air setinggi. Faham Allah ala kafaini. Apa yang pertama kali dilakukan oleh Utsman saat ayatnya itu sudah ada di hadapan beliau menuangkan pertama kali menuangkan air mana kafaini ke kedua telapak tangan. Itu mencuci dua telapak tangan yang dulu belum ada keran. Ini caranya dipakai cipuk kemudian digunakan buat menuangkan dua telapak tangan, cuci telapak tangan. Salah sama rot 3 kali. Bahwa salah rumah nanti tuangin itu air di telapak tangannya, maka Sayyidina Utsman mencucinya. Cuma adkhala yaminahu fil ina. Jadi nyuci telapak tangan di luar tempat air. Setelah dicuci, maka tangannya digunakan untuk mengambil air, tangan kanan digunakan untuk mengambil air buat kumur. Buat apa? Kumur. Nah ini enggak disemak gitu, karena kan belum niat rokok hadasi. Ini baru yang sunat-sunat. Jadi wudhu itu ada duanya. Pertama, niat mengerjakan sunat-sunat dulu. Jadi mulai dari mencuci kedua telapak tangan. Kemudian sudah bersih kedua telapak tangan, tangan kanan beliau dinaik buat ambil air untuk dimasukkan ke mulut, kumur, paman mabok. Wastantako, kemudian ke hidung. Wastantako, mengeluarkan air dari hidung. Nah itu yang kedua. Kemudian Sayyidina Utsman ngambil air lagi. Untuk apa ini? Untuk muka. Nah inilah saat air sampai di muka baru niat wudhu atau niat mengangkat atas titik. Cuma salah wajah salasan 3 kali muka. Ini kata-kata 3 kali perlu juga kita pahami yang maksud 3 kali itu yang mengangkat atas itu yang tujuan pertama, yang keduanya atasnya udah hilang, yang ketiga juga udah hilang. Asalkan setiap yang pertama itu udah rata semua, udah rata, berarti atas muka hilang. Sunatkan berapa kali? 3 kali, kedua dan ketiga. Yang menghilangin hadis yang atas yang pertama, yang istiqamah mustahma yang pertama. Adapun bekas cucian yang kedua ketiga nggak mustahma karena sudah hilang apa? Asalkan sudah rata. Seandainya seorang wudhu mencuci muka sampai 3 kali baru rata, nah berarti udah cuci pertama itu. Ini itu bukan pertama, kedua, ketiga. Ini pertama itu sudah rata. Seandainya 2 baru rata, 3 baru rata, baru itu apa? 1. Yang keduanya baru yang dikatakan sunat. Akhirnya Sayyidina Utsman mencuci muka 3 kali. Setelahnya itu baru wayadai ilal mirfaqo ini itu sampai bukan sampai berikut beserta 2 sikut 3 kali. Rumah masakan, kemudian beliau ambil air lagi untuk membasuh kepala. Rumah masakan idai, kemudian beliau ambil lagi air buat mencuci kedua kaki. Salah sama berat 3 kali. Ilal ka'bain, berikut kedua mata kaki. Nah setelah memperagakan itu, maka apa kata Sayyidina Utsman? Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudu'i hadza dunya. Kata Utsman kepada para sahabat yang menyaksikan, saya melihat Rasulullah berwudu seperti wudu saya ini. Saya melihat Rasulullah wudu seperti wudu saya ini. Itu sahabat yang kemarin kita katakan pengajian yang hari Minggu, yaitu tentang ikhtilaf. Jadi waktu zaman Nabi itu nggak ada yang namanya fikih, kan jadi itu membahas rukun wudu,
Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi langsung ditiru oleh para sahabat. Nabi nggak mengatakan ini rukun, ini sunat. Itu. Nah, fikih itu kapan? Setelahnya zaman sahabat, zaman tabi'in, asbab tabi'in barulah ada ilmu fikih. Ini setelah selesai Utsman memperagakan wudhu, kata sahabat, dari jannah aku lihat Rasulullah berwudhu seperti wudhu saya ini. Semua kemudian Sayyidina Utsman, kemudian kata Nabi itu. Kemudian kata Nabi, maka Allah Utsman menyambung apa yang dikatakan oleh Nabi. Utsman menyambung apa yang dikatakan oleh Nabi. Man tawadda'a nahwa wudu'i hadza. Kata Utsman, kata Nabi, siapa orang yang wudu seperti saya ini, ya, jadi wudunya sempurna. Rumah sholat rakatain, kemudian dia sholat 2 rakaat. Ini sholat di sini bukan sholat fardu, tapi sholat sunat dulu. Ya. Kemudian dia sholat 2 rakaat. La yahdusu bihi ma nafsahu. La yahdusu bihi ma nafsahu. Apa la yahdusu bihi ma nafsahu? Artinya la yahdusu bihi ma nafsahu, sholatnya dikerjain khusyuk. Tidak banyak. Tidak memikirin dunia dulu dah. Sholat orang mengatakan agama Nabi, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, ini jadi wudu sekalian sholat sunat wudu. Nah, itu hadis pertama. Hadis kedua, an Abdillah bin Zaid bin Asim al-Ansari. Qila lahu, ada seorang bertanya, minta bertanya, mohon kepada Zaid bin Asim. Seseorang bertanya, minta tawadhu lana. Apa dikira amran ini? Tawadhu lana, tolong ini. Jadi seseorang minta kepada Abdullah bin Zaid, tolong kamu wudu, tawadhu lana, tolong kamu wudu Rasulullah, seperti wudunya Rasulullah. Jadi sahabat yang bertanya ini minta diajarin wudu seperti wudu Rasulullah. Yang dia minta hanya Abdullah bin Zaid. Pada abina seperti tadi, maka Abdullah bin Zaid minta dibawain pidana yang berisikan air. Fa'afrohu minhu ala yadihi salasan. Pertama kali Abdullah bin Zaid menuangkan air ke mana? Ke telapak tangannya berapa kali? 3 kali. Sama seperti mana? Uma al-farayahu, kemudian langsung dia memasukkan tangannya. Kenapa tadi nggak langsung aja? Pokoknya dengan tangannya itu aja kotor. Makanya kan cuci dulu, habis cuci, barulah diambil air melalui tangan. Nah, kalau udah cuci muka mau ngambil air lagi namanya ikhtilaf nanti. Kalau nggak ada ciduk, nggak ada ciduk, ngambil air melalui telapak tangan, itu niatnya ikhtilaf. Apa ikhtilaf itu? Niat kalau tangannya itu bagaikan alat agar supaya air itu yang dikokok kalau sama. Masukin tangannya. Kalau ini nggak perlu ikhtilaf, karena kan belum niat wudu, baru cuci tangan mau ngambil air buat umur, jadi belum niat wudu belum. Kalau saya habis ini setelahnya itu maka Zaid mengambil air buat cuci apa? Cuma kalau ya tahu pasrah kalau ya keluarkan tangannya. Keluarkan tangannya, bahwa salah wajahu, ini nggak pakai ini, nggak pakai kumur, nggak pakai masukin air ke hidung, langsung dia cuci apa? Muka, alasan. Cuma salah ya tahu, kemudian dimasukkan lagi tangannya buat ambil air, dikeluarkan, bahwa salah ya dahi digunakan untuk mencuci kedua tangan. Mengilau merpapa ini berikut 2 sikut. Marotain 2 kali. Ini 2 kali marotain 2 kali. Nah itu jadi boleh sekali, boleh 3 kali, boleh 2 kali. Nah wajibnya itu 1 kali kalau udah rata. Cuma al-falayahu,
biadaihi dibasuh kepala yang depan dulu, biadaihi dengan kedua tangan. Nah, jadi kalau di dalam ilmu fikih kedua ibu jari, jempol kedua ibu jari ditaruhnya di pipis ya, yang kanan dan kiri, kemudian telunjuk apa namanya, ujung telunjuk ya dirapetin. Kemudian diputar ya, putar mana? Ke belakang. Itu namanya tadi Pak bala biadaihi, itu Pak bala biadaihi yang dibasahin depan dulu ya. Ini mulai pakai apa tadi? Pakai telunjuk yang dirapetin kanan kiri, sementara ibu jarinya di telinga. Kemana ya? Ke belakang. Setelahnya sampai di tengkok, kemudian dikembalikan lagi mana? Ke depan tuh ya, di sini wa'ad barok fa'akbala biadaihi wa'ad barok. Kemudian dia kembalikan lagi ke depan. Itu dihitung satu kali. Ambil lagi air, kemudian sholat jadi 3 kali. Nah, ini bagi orang yang punya syakrun yang kualik. Apa yang punya rambut yang bisa berbalik ya. Seperti orang punya rambutnya pendek kan berbalik. Tapi bagi orang yang tidak punya rambut sama sekali ya, nah itu nggak usah dibalikin ya. Sekalian ke belakang udah aja dilepas ya. Atau orang perempuan rambutnya apa? Panjang, nah itu nggak boleh dibalikin. Ini yang boleh dibalikin kalau punya syakrun yang boleh pakai sarung boleh. Nah, pendek sehingga dibalikin bisa. Kalau nggak punya rambut sama sekali atau rambutnya panjang, ya hanya ke belakang saja, nggak usah dibalikin lagi mana ke depan. Cuma salah disahih, kemudian beliau ngambil air lagi pakai tangannya buat mencuci kedua kaki berikut kaki, berikut mata kaki. Cuma kemudian beliau Abdullah bin Zaid berkata, hakala karena wudu Rasulullah, demikianlah wudunya Rasulullah. Aku lihat. Zada bi riwayatin ba'da qawlihi fa'aqbala. Ada tambahan riwayat setelah fa'aqbala biadaihi wa barok. Ada tambahan begini. Bada'a bi muqaddami ra'sihi. Nah, itu kan tulisannya dimulai ketika membasuh kepala, supaya kepala ini semuanya kebasuh gitu. Supaya kepala semuanya basuh, bukan hanya separuh. Sedikit. Caranya itu tadi. Beliau memulai dari mana? Dari depan ya. Cuma zahaba bihima ila qafah, kemudian dia bawa bihima kedua jari kan tunjuk ya. Bihima kedua jari tunjuk dibawa mana? Ila qafah, ke tengkok ya. Putar ke tengkok. Cuma wadahuma, kemudian dia kembalikan keduanya hatta roja'a ilal makanil ladzi bada minhu tambahan ila kaki, sehingga kembali ke tempat di mana mulai ya. Karena mulai tadi dari depan, dari tempat tumbuhnya rambut sudah sampai di tengkok, balik lagi ke tempat tumbuhnya rambut. Nah, ini tata cara membasuh kepala. Hadis kedua, hadis ketiga. An Abi Khair, nah, dari sahabat Abi Khair. Qala atana Ali, kata Abu Khair, datang kepada kami Sayyidina Ali, al-Mu'awwah wajah. Semoga Allah memuliakan mukanya. Yang lain-lain Rasulullah anhu, karena Sayyidina Ali al-Mu'awwah wajah. Kenapa? Karena Sayyidina Ali sejak kecil belum pernah nyembah berhala. Sejak kecil belum pernah nyembah berhala. Makanya kalau ngomong banyak orang ngomong kayak bukan. Kalau yang lain pernah nyembah berhala. Abu Bakar pernah nyembah berhala dulu sebelum masuk Islam. Gitu. Umar pernah nyembah berhala. Bahkan yang lucunya Umar. Pada suatu saat ada orang yang nyaksiin Umar lagi nangis sendiri, dia ketawa diri. Kalau orang nggak tahu sebab kan sangkanya Umar apa? Dia nangis sendiri, ketawa diri. Orang yang dia tanya, kenapa yang nangis sendiri? Kenapa ente senang sendiri? Kata Umar, saya ingat dulu waktu
sudah berjahiliyah, saya nangis, ya. Saya nangis kenapa? Anak saya ngomongin, jadi Muhammad punya anak, ya, perempuan. Kan ada jahiliyah kalau punya anak perempuan boleh bunuh, hidup pun pendung hidup. Saya ngomongin anak perempuan saya bilang, wahai anak, yuk ikut abah jalan-jalan. Itu anak bilang, pakai pakaian, pakai apa? Padahal maksudnya mau mana? Mau hutan. Saya pendem anak saya begitu. Nah itu saya ingat itu saya nangis. Nangis ya. Nah sekarang tawa. Saya ini membuat berhala saya dibuat dari korban. Karena membuat berhala, nggak ada semen, nggak ada apa, akhirnya dari mana ada berhala? Korban. Kemudian cara pakai makan. Jadi Tuhan itu sendiri, yang saya sebut dapat, saya makan. Jadi yang menyebabkan saya tahu. Oh gitu. Jadi kita heran tuh karena nggak tahu sebab. Kalau udah tahu sebab sih nggak heran. No, ini yang lain-lain saya bukan dari Islam. Karena Ali sejak kecil sudah masuk Islam. Kalau Abu Bakar kan orang dewasa yang pertama kali masuk Islam Abu Bakar. Anak-anak kecil yang pertama kali masuk Islam dari Sayyidina Ali. Karena itu mukanya belum pernah nyembah berhala. Pantas bisa bilang kalau mau ngomong banyak. Jika Abu Bakar datang kepada kami Sayyidina Ali, wakal sholat, ya. Dia sudah sholat pada sudah habis sholat, kemudian minta dibawain minta dibawain kohur, minta dibawain air. Kalau mau air, mau memperagakan dulu air yang kohur, yang suci, menyucikan. Fakulna, maka kami semua mengatakan, ma yasnahu bi kohur, apa yang kau mau lakukan dengan air itu? Dengan air yang mutlak yang kecil-kecil itu air ini. Wakal salat mayuri, wakal salat mayuri itu ialah diwa'alimana. Jadi kata siapa Abdul Khair, apa yang dilakukan oleh Ali suruh bawain air, padahal dia udah sholat. Kalau orang sholat mau bawain air, mau ngambil dua apa lagi, udah sholat. Nah, jadi maksudnya walaupun dia udah sholat, mau ngambil dulu, mau memperagakan gitu, memperagakan bagaimana tata cara wudhu yang pernah beliau lihat dari Nabi Muhammad. Wafat sholat mayoritu illa limu'aliman. Ali itu tidak lain tujuannya, ya, ngambil wudhu, ngajarin kita limu'aliman. Pak Atabina bawain apa tempat air fihi ma'un, yang di dalamnya ada air suci miliknya. Watos inain fihi ma'un, inain watostin. Yang tadi ina tostin, apa itu tostin? Tostin itu nampan. Apa itu nampan? Kalau nampan berapa? Ya, buat ada kan saya. Air wudhu ditandai dengan tostin, bukan nampan. Ya, tostin. Fa'afro minal ina. Nah, ala yang ini, maka beliau dari tuangin air yang diambil dari bejana tadi, dituangin ke tangan kanan dulu, ya. Lapak tangan kanan dulu, ya. Bahwa salah jadi, bahwa salahnya daun salasan. Cuci tangan kanan, kaki kiri, tangan kanan, kaki lapak tangan kanan dan kiri 3 kali. Rumah tambah kotor, kemudian senari berkumur, wastan sakot, masukin air mana? Hidung, ya. Nah, kemudian pamat kotor, ya. Istan sakot, masukin air ke tamat kotor, wastan sakot, tamat kotor, pada taruh. Nah, ini apa bedanya antara riwayat ini dengan sebelumnya? Kalau ini cara kumur, kemudian cara masukin air. Gitu. Kalau yang tadi kan kumur dulu 3 kali, baru apa? Masukin. Nah, kalau ini kan berbarengan di kumur ini gitu. Saya kumur, kemudian masukin air gitu, kumur, masukin air gitu, kumur lagi. Gitu. Jadi bukan berarti sebuah hadis itu enggak ada ini. Ada bedanya. Jadi boleh dengan cara apa itu kumur dulu selesai 3 kali baru ada yang sekalian. Nah, ini sekalian nih. Coba kita lihat.
instintak. Kemudian umur, ya. Nah, instintak, baru nasal keluarin dari hidung. Min kapin. Nah saat ngeluarin air dari hidung, min kapin. Itu jadi bukan ngeluarin air di hidung langsung itu tadain. Air yang keluar dari hidung ditadain pakai apa? Pakai telapak tangan kiri. Lari itu. Ya aku lebih dulu apa wajah setelah semua barulah ambil air berikut untuk mencuci apa? Muka ketika kali. Wa salah ya dahulu yamin alasan. Kemudian beliau mencuci tangan kanan 3 kali dan wa salah shimal alasan. 3 kali 3 kali. Jadi bukan artinya apa? Tangan kanan dulu 1 kali, baru tangan kiri 1 kali, balik lagi kanan 1 kali, balik kiri 1 kali. Jadi 3 kali selesai 3 tangan kanan 3 kali, tangan kiri 3 kali. Bukan berarti tangan kanan, tangan kiri, tangan kanan, balik kiri, tangan kanan kiri. Ini kan lebih jelas. Jadi tangan kanan 3 kali, tangan kiri 3 kali. Nah kemudian setelah selesai memperagakan wudhu tersebut, apa kata Sayyidina Ali? Mansarohu, kata Sayyidina Ali, Mansarohu aiman a'jawab. Siapa orang yang ingin mengetahui wudhunya Rasulullah SAW, bahwa ada inilah wudhunya Rasulullah. Siapa orang yang ingin tahu bagaimana tata cara Rasulullah? Nah ini lengkap nih. Dari Utsman sudah ada, kemudian dari Abdullah bin Zaid ada, dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Akhrajahu Abu Dawud an Abdullah bin Amr bin As. Ada lagi hadis berikut dari Abdullah bin Amr bin As. Dari Abdullah bin Amr bin Umar, atau Umar bin Khattab. Kalau ini Amr bin As. Jadi bedanya kalau Amr itu pakai waw, rohnya itu pakai Amr ini. Nah kalau Umar nggak pakai waw, Umar. Itu ada Amr, ada Umar. Kalau ada wawnya bedanya Amr. Saya mau bagi cerita, tapi cerita bukan dongeng. Dulu pada waktu saya masih kecil, saya waktu masih belasan tahun ngaji nahu, ngaji Mekah kalau ini mana di Mekah, kata guru saya yang ngajarin nahu. Kenapa? Kalau kita mencontohin, ya mencontohin apa nih, nahu, ya doroba itu nampak gitu. Coba ini yang gimana gitu, doroba itu. Pertanyaannya kenapa Amr dipukulin mulu? Apa salahnya Amr? Dia apa? Dipukulin doroba itu. Sebab Amr dipukulin dia. Karena Amr ini nyolong baunya Daud. Nyolong baunya. Nah, karena Daud itu asalnya baunya 2. Daud gitu. Asalnya ada 2. Nah, kalau kita lihat di Quran, Daud baunya ada 1. Berarti yang 1 dicolong sama dia sama Umar. Ini sebelumnya hidupnya bau namanya Umar. Gara-gara dia nyolong baunya Daud, akhirnya dia apa? Oleh karena itulah Amr dipukul. Cuma dia bilang, kok kenapa yang mukul ya Zaid? Sebenarnya yang mukul Daud. Makanya yang ditolong Daud, kan yang mukul Amr. Jadi kenapa dipukul Amr? Karena nyolong bau Daud itu ada bau itu ada Daud. Jadi yang 1 dicolong, padahal sih bukan gitu. Padahal dibuang baunya itu untuk meringankan ucapan aja. Ini yang namanya cerita. Ya karena kita waktu itu masih bohong itu Ustaz, mau ini nggak boleh. Jadi cuma ingat itu waktu itu. Baik, Amr bin As. Antara bulan atanya Rina, kata Amr bin As, ada seorang datang ke Nabi. Oh ya Rasulullah, datang ke Rasul menanya, ya
menjelaskan tuhur. Nah, tuhur ini untuk ya. Kaifat tuhur, bagaimana cara berwudu pada abimain. Nah, kita minta tolong apa? Bawain tempat air yang berisikan apa? Air. Bahwa salah kapai di salatan. Nah, beliau memulai mencuci air, menggunakan air itu mencuci apa tadi? Lapak tangan 3 kali. Tuma salah wajah, kemudian baru mencuci muka 3 kali. Tuma salah dira'i, apa itu dira'i? Tangan, ya. Tangan 3 kali. Tuma salah dira'i, kemudian membasuh kepala. Nah, ini ada tambahan. Apa itu tambahan? Fa'an kholat usmu'aini asababata ini diunai. Nah, kenapa di sini disebut? Ya? Nah, karena di sini mencuci daun telinga. Goyang kan nggak ada. Jadi ketika kita baca kitab fikih itu untuk ini semua hal itu dikumpul gitu maksudnya. Ini ada dasar-dasarnya. Nah, yang tadi kan hadis pertama kedua ketiga yang menyebut tentang sunnah mencuci daun telinga. Daunnya ada. Ini dasarnya. Kemudian beliau setelah membasuh kepalanya nggak langsung kaki, kalau yang tadi kan kaki. Kalau ini nggak kepala mau uswai. Kemudian Rasulullah memasukkan uswai ini maksudnya apa? Telunjuk, ya. 2 telunjuk masuknya di mana? Ke daun ada ke apa namanya ke lubang telinga. Asal-asal diulunai wa masahabi ibhamaini. Adapun ibu jarinya di luar, ya. Ibu jarinya mana? Di luar. Telunjuknya mana? Di dalam. Dari bawah putar ke atas. Nah, ya. Wa masahabi ibhamaini, dan beliau membasuh menggunakan 2 ibu jari ala zahiri ulunai. Zahir yang luar, menggunakan ibu jari, yang dalam menggunakan pada itu telunjuk. Maka setelah itu baru mencuci 2 kaki 3 kali. Maka kemudian saya nasihatkan tadi Amr bin As berkata hakala al-wudu, inilah wudu. Paman dada ala hada orang kosong fakot asaan. Siapa orang yang nambahin atas wudu ini atau ngurangin fakot asaan, maka wudunya nggak bagus. Maka asal orang itu telah berbuat buruk. Siapa yang nambahin, siapa yang ngurangin, orang itu asa berbuat baik. Biru, lama artinya menggolimi dirinya. Awalnya lama bahasa atau dia mengatakan lama bahasa atau jauh Abu 3 dan 4. Yang berikut Anas bin Abbas, Rasulullah SAW. Rasulullah SAW, ya. Rasulullah SAW masaha biroksi. Dari Abu bin Abbas, ibunya Rasulullah membasuh kepala, wa uzunaihi, dan membasuh kedua telinganya. Apa bedanya antara yang tadi yang ini? Oh, yang tadi kan habis basuh kepala ambil lagi air baru buat mencuci daun. Kalau ini enggak, ini langsung sekalian. Habis basuh kepala sekalian apa itu? Nah, ya. Jadi setiap ada hasil ada yang baru. Ya. Di sini langsung membasuh kepalanya, kemudian langsung mencuci kedua daun telinga. Rohimah wa batimah. Apa yang ini? Wasolahu. Kok itu mentabungkan alaih Nabi Hurairah. Anak Nabi Hurairah. Nabi pernah melihat seseorang. Yasil akibahu. Nabi pernah melihat seorang sahabat wudu. Ya, tumisnya itu nggak kena air wudu. Tumis itu kaki belakang yang ya. Kalau wudunya nggak rata gitu, nggak rata sampai tumis. Ada tumis yang tidak kena air. Nah, tidak Rasulullah. Allah melihat seorang yasil akibahu tidak mencuci apanya? Tumis itu kaki belakang. Faam sallallahu alaihi wasallam. Faqala kata Nabi balik. Nah, diulangi.
ulangi wudhu. Wa ahsin wudu'ak, perbaikilah apa? Wudhu. Qala faraja. Kata Rawi tadi yang diriwayatkan raja, maka orang itu balik lagi wudhu, summa sholat, kemudian ya apa ini? Sepertinya terungkap. Anamiyah rajulan yang menjadi bapak wailun lil aqabin. Apa kata Nabi? Wailun. Apa itu? Neraka wail. Neraka wail orang yang betul, orang yang bodoh tidak apa? Wailun artinya neraka wail bagi tumit yang tidak kenapa? Jadi orang yang bodoh, tumitnya nggak kena air itu nanti ya tumitnya dimasukin ke neraka. Ya cuma. Wailun dia angkop itu jamaknya akib itu kan tumit dengan Nah, kemudian ini itu hadis riwayat Muslim. An Jabirin qol, kata Sina Jabir, ya. Akhbaroni Umar. Nah, ini Umar. Umar kasih tahu saya, kata Jabir, anak rajulan tawadhu. Ada seorang yang meruduk. Tarokah mau diadukrin ala qadami. Orang yang meruduk dia tinggalin seukuran kuku. Ada seukuran tempat kuku nggak kenapa? Nggak kena air. Maaf kalau Nabi ngeliat. Pakol kata Nabi. Balik, ya, ulangi dulu. Wa ahsin wudu'ak, perbaikilah wudu'mu. Orang parahnya, ya, orang langsung masuk. Akhrajahu Muslim. An Khalid bin An Baqi ashabi Nabi. Nah ini udah selesai. Kemudian akhrajahu Muslim dengan hadis berikutnya, hadis riwayat Muslim dari Khalid bin Walid an Baqi ashabi Nabi. Anak Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi melihat ada seorang sholat. Wabi qadamihi lam'atu qadra dirham. Di kakinya ada lam'ah. Lam'ah itu ada ya. Lam'ah itu yang kagak kena air namanya lam'ah. Ya, bercahaya, maksudnya enggak kena air, kering. Enggak kena air dulu kakinya itu. Ada sebagian kakinya kering tidak kena air. Dia sholat, dilihat oleh Nabi. Nah, kemudian apa lagi? Kalau dirham seukuran uang dirham, kan itu uang logam. Ya, seukuran uang logam nggak kena air. Lam yusib halma tidak kena air. Pak Amarul Nabi ayo idul sholat. Nabi kita habis dia sholat, ulangi dulu, ulangi apa? Sholat. Tapi wudhunya nggak sah gitu. Kalau wudhunya sholatnya nggak sah, kalau wudhunya nggak benar. Nah, kemudian yang berikut, terakhir adalah qauf itu mentafaqun alaih. An Abdillah bin Amr bin Al-Ansari qala taqala fa'ana Rasulullah pernah taqala fa'ana. Apa itu taqala fa? Ya, berpisah dari kami. Taqala fa itu orang-orang berkumpul, Rasulullah berpisah. Ya. Ana fi samaratin sabarna pada satu peperangan, pada satu ya, perjalanan sahabat yang kami yang sampai sama Rasulullah. Pak Adrokna wafat arhaqat nasorat. Nanti Pak Adrokna wafat arhaqat nasorat. Kami berbicara itu tiba datangnya waktu sholat. Wa nahnu natawaddo. Nah, kami semua berduduk di tengah perjalanan. Faja'alna namsahu ala arjulina. Maka kami membasuh kaki kami. Panadana ya ahla sautih. Kemudian Nabi manggil kami dengan suara yang keras. Wailun lil aqabi minan nar. Itu tadi. Apa itu? Celakalah tumit yang tidak kena air wudhu, karena dia nanti akan dimasukkan ke mana? Ke neraka. Sanatan al-Bukhari 3 kali. Ini Abbas Nabi tawadhu amaratan. Nabi pernah 1 kali wudhu. Akhrajahu Bukhari. Nah ini apa ini? Menunjukkan bahwa sekali nggak boleh gitu.
dua kali. Akhir jauh Abu Daud ini. Apa dunia Nabi tawakkal talatan. Nah ini ada dari sini mungkin bahwa boleh sekali, boleh dua kali, boleh tiga kali. Kalau sekali ya sekedar rukun, yang dua kali yang sunat, kemudian tiga kali yang terus. Nah sampai sini An-Ummah akan kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. An-Ummah bilang. Kalau riwayat ini ada gue yang nyapu tempat kepala dulu. Belum, kan hadisnya banyak. Ya. Nah jadi sampai apa nih? Ya. Masuk akan kepala dilanjutin dengan apa? Membahas kok. Bentar.